Selamat datang di video pertama saya. Video pertama saya berjudul Pemeriksaan Palpasi Leopold. Sebelum saya menjelaskan bagaimana teknik-teknik pemeriksaan palpasi Leopold, sebaiknya kita tahu apa pengertian dari pemeriksaan palpasi Leopold. Pemeriksaan palpasi Leopold merupakan suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan pada perut ibu berdasarkan teori yang telah dikembangkan oleh Leopold. Teknik pemeriksaan ini utamanya bertujuan untuk menentukan posisi dan letak janin pada uterus, dapat juga berguna untuk memastikan usia kehamilan ibu. Pemeriksaan Leopold ada 4 tahap. Pertama, Leopold 1. Tujuannya untuk menentukan usia kehamilan dan juga untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri atau bagian atas perut ibu. Teknik Leopold 1. Memposisikan ibu dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk 45 derajat atau lutut bagian dalam diganjal bantal dan pemeriksa menghadap ke arah ibu. Menengahkan uterus dengan menggunakan kedua tangan dari arah samping umbilikal. Kedua tangan meraba fundus, kemudian menentukan tinggi fundus uteri. Meraba bagian fundus dengan menggunakan ujung kedua tangan, tentukan bagian janin. Setelah itu, mengukur lamanya kehamilan dengan mengukur dari fundus ke simpisis menggunakan jari atau sentimeter. Kemudian pemeriksaan Leopold 2 dengan tujuan untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Pada letak lintang, tentukan di mana kepala janin. Setelah itu, teknik Leopold 2. Posisi ibu masih sama dengan Leopold 1, yaitu fleksi, kemudian pemeriksa masih menghadap ke ibu. Setelah itu, meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu, secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Mulai dari bagian atas tekan secara bergantian atau bersamaan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang, atau itulah punggung, dan bagian-bagian kecil itulah ekstremitas. Pemeriksaan Leopold 3 bertujuan untuk menentukan bagian janin apa yang ada di perut ibu, kepala atau bokong, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul. Teknik Leopold 3, posisi ibu masih dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk dan pemeriksa menghadap ke ibu. Meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, telapak tangan kanan bawah perut ibu. Menekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi. Gunakan tangan kanan dengan ibu jari dan keempat jari lainnya, kemudian goyang bagian terbawah janin. Pada pemeriksaan Leopold 4, ini adalah pemeriksaan Leopold terakhir, dengan tujuan untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Teknik Leopold 4 ini yaitu pemeriksa masih menghadap ke arah kaki ibu dengan posisi kaki ibu lurus. Meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simpisis. Menemukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari-jari tangan yang meraba dinding bawah uterus. Perhatikan sudut yang terbentuk oleh jari-jari. Jika jari-jari bertemu atau konvergen atau tidak bertemu atau divergen. Setelah itu memindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Memfiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian meletakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simpisis atau menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul. Baik, itulah video pemeriksaan palpasi Leopold saya, dan selamat menantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Pemeriksaan palpasi Leopold pada ibu hamil.
Pemeriksaan palpasi Leopold merupakan suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan pada perut ibu berdasarkan teori yang telah dikembangkan oleh Leopold. Palpasi Leopold bertujuan untuk menentukan posisi dan letak janin pada uterus. Dapat juga berguna untuk memastikan usia kehamilan ibu. Yang pertama yaitu pemeriksaan Leopold 1. Pemeriksaan Leopold 1 bertujuan untuk menentukan usia kehamilan dan juga untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus. Teknik Leopold 1. Yang pertama yaitu memposisikan ibu dengan lutut fleksi, kaki ditekuk 45 atau lutut bagian dalam diganjal bantal, dan pemeriksa menghadap ke arah ibu. Yang kedua yaitu menengahkan uterus dengan menggunakan kedua tangan dari arah samping umbilikal. Yang ketiga, kedua tangan meraba fundus kemudian menentukan tinggi fundus uterus. Yang keempat, meraba bagian fundus dengan menggunakan ujung kedua tangan, tentukan bagian janin. Yang kelima, menentukan usia kehamilan dengan menggunakan jari tangan atau sentimeter dari fundus sampai pinggir atas simfisis. Leopold 2 bertujuan untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Pada letak lintang, tentukan di mana kepala janin. Teknik Leopold 2. Yang pertama, posisi ibu masih dengan lutut fleksi, kaki ditekuk, dan pemeriksa menghadap ibu. Meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Mulai dari bagian atas, tekan secara bergantian atau bersamaan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang. Itu adalah punggung atau bagian-bagian kecil ekstremitas. Lagi. 1, 2, 3. Pemeriksaan Leopold 3. Pemeriksaan Leopold 3 bertujuan untuk menentukan bagian janin, kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul. Teknik Leopold 3. Yang pertama yaitu posisi ibu masih dengan lutut fleksi, kaki ditekuk, dan pemeriksa menghadap ibu. Yang kedua yaitu meletakkan telapak tangan kanan bawah perut ibu dan tangan kiri berada di fundus. Yang ketiga, menekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi. Yang keempat, gunakan tangan kanan dengan ibu jari dan keempat jari lainnya, kemudian goyang bagian terbawah janin. Leopold 4. Leopold 4 bertujuan untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Teknik Leopold 4. Yang pertama yaitu pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu dengan posisi kaki ibu lurus. Yang kedua, meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan
pada lateral kiri dan kanan uterus. Ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis. Yang ketiga, menentukan kedua ibu jari kiri dan kanan. Kemudian rapatkan semua jari-jari tangan yang meraba dinding bawah uterus. Yang keempat, perhatikan sudut yang terbentuk oleh jari-jari. Apabila ia bertemu, maka ia sudah belum memasuki pintu atas panggul. Tetapi apabila dia sudah tidak bertemu, maka ia sudah memasuki pintu bawah panggul atau divergen. Setelah itu, memindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentase kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher. Dan bila presentase bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Itulah tadi hasil demonstrasi Leopold pada ibu hamil yang telah dibawakan oleh kelompok kami. Terima kasih.